Bapak dan Ibu para meditator yang saya kasihi dalam Kristus. Percakapan pengajaran kita pada kesempatan ini adalah meditasi. Apa itu dan bagaimana? Saya ingin memulai pengajaran ini dengan menyampaikan satu hal yang saya kira amat penting untuk Anda kalian ketahui, bahwa kata meditasi ini adalah sebuah kata yang umum dipakai dalam banyak agama besar. Ini bukan sebuah kata yang spesifik, eksklusif dipakai dalam kalangan Katolik. Oleh karena itu, orang Buddhis mengenal meditasi, orang Hindu mengenal meditasi, bahkan dunia sekular pun menggunakan kata meditasi, meskipun dalam arti yang amat berbeda seperti yang kita pahami sebagai orang Kristiani. Kita bahkan tahu bahwa waktu-waktu terakhir ini, umpamanya saja orang-orang atau para artis, kita bilang begitu, mereka juga mengenal atau melakukan meditasi, umpamanya meditasi untuk kecantikan atau meditasi untuk tampil anggun di panggung. Jadi meditasi ini bukan sebuah kata yang eksklusif dipakai dalam kalangan Katolik. Oleh karena itu, ketika seorang Kristiani, seorang Katolik menggunakan kata meditasi, pertanyaan kita ialah, apa yang dia maksudkan waktu dia menggunakan kata itu? Kalau seorang Kristiani dia memakai kata meditasi, apakah yang dia pahami atau dia maksudkan dengan penggunaan kata itu? Bapak dan Ibu para meditator yang saya kasihi dalam Kristus, kita bisa menjawab pertanyaan apa yang dimaksudkan oleh seorang Kristiani waktu dia menggunakan kata meditasi. Kita mesti balik ke belakang ke sejarah pada abad keempat, abad kelima. Pada satu zaman yang disebut dengan zaman para bapa padang gurun. Jadi kita tahu dalam sejarah bahwa para pertapa abad keempat, abad kelima, mereka pergi meninggalkan dunia ramai, mereka pergi ke padang gurun. Padang gurun Mesir, padang gurun Yudea, padang gurun Syria. Tapi yang paling terkenal tentu adalah padang gurun Mesir. Karena disitulah kita akan ketemu dengan pertapa padang gurun pertama, Antonius Agung dari Mesir. Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, kata meditasi ini masuk dalam kasana atau dalam dunia Katolik itu pertama kali dalam dunia para pertapa padang gurun ini. Pertanyaan kita, apa yang dimaksudkan oleh para bapa padang gurun waktu mereka pertama sekali membawa masuk kata meditasi ini dalam dunia Katolik? Rupa-rupanya ketika mereka membawa masuk kata meditasi dalam dunia Katolik, mereka menggunakan kata meditasi untuk menerjemahkan sebuah kata Yunani, meletan. Jadi kata meletan itu sebuah kata Yunani, itu artinya mengulang-ulang, repetisi, repetitio. Kata meletan yang artinya mengulang-ulang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin meditari, dan artinya mengulang-ulang. Jadi kalau sederhananya
orang bertanya, apa arti kata meditasi yang dipahami oleh kamu orang Kristiani, orang Katolik? Kita bisa mengatakan secara sederhana, meditasi itu artinya mengulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Firman Tuhan. Para bapa padang gurun, mereka duduk diam. Mereka membaca kitab suci, firman Tuhan, dan kemudian mereka ambil teks yang menarik dan menyentuh hati mereka, dan kemudian mereka mengulang. Tindakan mengulang-ulang teks yang menarik dan menyentuh ini mereka sebut meditasi. Apa tujuan mereka mengulang-ulang teks firman itu? Mereka memaksudkan dengan mengulang-ulang itu supaya firman Tuhan itu pelan-pelan masuk meresap ke dalam batinnya. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan, ada sebuah proses pengintegrasian, penyatuh tubuhan firman itu ke dalam hati dan diri kita. Oleh karena itu, tindakan mengulang-ulang meditari itu menjadi amat penting karena dia menanamkan firman itu ke dalam hati. Firman yang sudah masuk berakar di dalam hati kemudian mempengaruhi hidup kita. Dia mengubah kita dari dalam. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kenapa proses meditasi, proses mengulang ayat kitab suci itu menjadi sebuah proses formatio, sebuah proses pembentukan karakter. Kalau orang setiap hari atau satu hari itu dia mengulang kata jangan menghakimi, baik waktu dia duduk meditasi di kapel ataupun waktu dia keluar dari ruangan kapel itu, waktu dia bekerja, waktu dia melakukan aktivitas, dia selalu mengulang kata jangan menghakimi, dan itu dibuat sepanjang hari. Apakah orang ini kemudian tidak dibentuk oleh firman itu untuk jangan menghakimi, untuk jangan mengadili dan menilai orang? Oleh karena itu, singkatnya, kata meditasi artinya mengulang-ulang. Yang diulang adalah firman Tuhan. Tujuan pengulangan ialah supaya ada proses penanaman firman itu, pengakaran, integralisasi, sehingga sabda firman Tuhan itu menyatu, membentuk orang itu dari dalam. Dia akan hidup berdasarkan firman yang diulang-ulang itu. Bapak dan Ibu, para meditator yang saya kasih, mereka mengulang ayat itu. Mereka mengulangnya waktu mereka duduk di kapel bersama-sama dalam komunitas para pertapa itu. Praktek membaca firman, mengulang bersama-sama itu dalam komunitas, praktek inilah yang kemudian bertumbuh menjadi apa yang sekarang kita kenal dengan Lectio Divina. Tetapi teks yang menyentuh, yang menarik itu, yang dia ulang dalam kebersamaan dengan komunitasnya, kemudian dia bawa keluar waktu dia memasak, waktu dia bekerja, waktu dia melakukan aktivitas. Dia menjaga kata itu dalam hatinya, dia selalu mengulangnya, bahkan sampai menjelang tidur malam. Praktek di luar kapel inilah yang kemudian bertumbuh menjadi apa yang orang sebut doa kontemplatif, atau yang oleh John Main dia tetap menggunakan kata meditasi pada arti paling awal, mengulang-ulang. Tradisi ini berkembang baik dalam kehidupan para pertapa padang gurun itu.
tradisi ini, doa dengan mengulang satu kata terus-menerus, ini kemudian dikenal sebagai doa monologistos. Ingat kata mono ya. Kata mono itu artinya satu tunggal. Jadi doa mengulang sebuah kata atau sebuah frase tunggal. Bolehlah kita katakan bahwa doa batin pada zaman itu sampai kurang lebih abad ke-12 praktis adalah doa monologistos. Doa mengulang-ulang satu kata atau satu frase yang diambil dari kitab suci. Namun kita juga harus mencatat dalam perkembangan kehidupan pertapa para bapa padang gurun ini, pada suatu waktu, pada awalnya ayat yang diucapkan itu berganti-ganti hari-hari. Katakanlah menurut sesuai kalender yang kita kenal sekarang. Tapi kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, ada kecenderungan dari para abah, dari para amas padang gurun itu, mereka kemudian mengajarkan para murid mereka untuk memegang satu kata saja. Jadi kata yang sama, meskipun teks Injil yang dibaca hari demi hari itu berubah, tapi kata yang dipakai itu tetap sama. Itu sebetulnya inti dari doa monologistos. Mengulang kata yang sama, meskipun teks kitab suci yang dibaca itu berbeda setiap hari. Mereka menganggap kata yang sama itu yang mereka pegang kuat, itu seperti Anda bayangkan saja ini semacam kapsul. Kita tahu obat kapsul toh, kan di dalam kapsul itu serbuk-serbuk obat dari macam-macam unsur itu kan dimasukkan. Kita minum kapsul, tapi sebetulnya di dalamnya itu kandungannya itu macam-macam obat. Jadi kata itu, kata yang diulang-ulang yang mereka sebut formula, artinya rumusan ya, formula artinya rumusan. Formula itu seperti kapsul itu. Jadi teks boleh berganti, kerinduan hati itu boleh, intensi itu boleh berganti, tapi semua harus dimasukkan ke dalam kapsul itu. Sehingga kapsul itu begitu dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah terkandung di dalamnya firman Tuhan, terkandung di dalamnya seluruh kerinduan batin manusia, itu sudah tercakup di dalam. Atau kalau kita menggunakan gambaran Santo Agustinus, formula itu, kata yang mereka ulang terus-menerus itu bagaikan panah yang ditancapkan, yang dipanahkan ke arah hati Tuhan. Dan panah itu bukan panah kosong, tapi sudah berisi racun, berisi sesuatu, berisi kerinduan hati manusia. Maka kita kenal yang disebut dengan doa panah, kurang lebih maksudnya sama. Waktu itu Bapak dan Ibu para meditator, sebuah kata atau sebuah frase yang paling umum dipakai itu sebuah ungkapan yang diambil dari Mazmur 70 ayat 2 yang berbunyi, "Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu." Ingat Bapak dan Ibu, seruan Mazmur 72 ayat 2. Mazmur 70 ayat 2, "Ya Allah, bersegeralah menolong aku." Ini kemudian pada abad ke-6 oleh Santo Benediktus diminta menjadi awal sebuah doa ketika orang membuka doa yang kita kenal ibadat harian, brevir. Maka sampai hari ini toh, kalau kita pergi ke seminari, kita pergi ke komunitas hidup membiara, kita akan tahu bahwa mereka membuka doa ofisi dengan seruan, "Ya Allah, bersegeralah menolong aku." Dan ini menunjukkan bahwa praktek itu akarnya sudah amat jauh dan dalam
dari kehidupan para bapa padang gurun. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, itulah kurang lebih penggunaan kata meditasi artinya di dalam kehidupan pertapa padang gurun. Bagaimana mereka mengucapkannya? Mereka mengucapkannya waktu mereka duduk di kapel, mereka mengucapkannya waktu mereka bekerja sepanjang hari, dan mereka mengucapkannya pada saat sebelum mereka tidur. Rumusan praktek doa formula, doa monologistos, atau yang kita sebut dengan meditasi, kurang lebih berbunyi demikian. Buatlah kata itu menjadi kata pertama yang muncul dalam benak hatimu pada awal hari. Ketika Anda bangun, sebelum banyak pikiran lain itu muncul dalam benak Anda dan hati Anda, buatlah kata itu menjadi kata pertama yang muncul dalam benak batinmu. Dan sepanjang hari waktu Anda beraktivitas melakukan kegiatan ini dan itu, buatlah agar kata itu menjadi kata yang menemani Anda sepanjang hari itu. Dan pada malam hari sebelum Anda pergi tidur, buatlah agar kata itu menjadi kata terakhir yang muncul dalam benak batinmu. Dan waktu kemudian Anda tidur, Anda memang tertidur, tetapi kata itu tidak tertidur. Kata itu bekerja. Kata itu, kata mereka, to operate, bekerja. Apa yang dia lakukan waktu kita tidur? Mereka bilang, dia to heal, to purify. Dia menyembuhkan dan dia memurnikan. Oleh karena itu, para rahib itu, para tapa itu yakin kalau mereka ucap dengan baik kata itu sepanjang hari, maka pada malam hari kata itu bekerja menyembuhkan mereka, fisik mereka, mental mereka, rohani mereka, sehingga esok hari mereka menjadi lebih baik. Tapi juga to purify, memurnikan, membersihkan, umbah-umbah, kata orang Jawa, itu artinya apa? Membersihkan diri dari segala cacat celah jiwa yang barangkali sekarang kita kenal dengan 7 dosa pokok. Itu dibersihkan pada saat malam oleh kata itu, kata yang diucapkan dengan iman, dengan tekun, dan dengan setia. Malam hari dia kemudian memurnikan batin kita. Oleh karena itu, pagi hari begitu kita bangun, kecenderungan kepada dosa pelan-pelan melemah. Itulah sebabnya maka mengapa saya seringkali berkata kepada para meditator ya, supaya Anda malam hari tidur dengan baik, jangan bergadang, karena itu adalah waktu bagi kata itu untuk bekerja. Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, kurang lebih sekitar abad ke-12-13, penggunaan doa monologistos ini dalam dunia Katolik kita itu mulai melemah. Dan pada abad ke-16 praktis doa ini sudah jarang dipakai. Tertinggal hanya di biara-biara kontemplatif, di pertapaan-pertapaan yang muncul waktu itu terutama oleh buku latihan rohani Ignatius Loyola. Doa kita kemudian lebih banyak menggunakan otak sampai saat ini. Namun dalam perjalanan waktu, kurang lebih pada tahun 50-an, muncul seorang rahib Benediktin, namanya John May. Dia mencoba menemukan kembali praktek doa monologistos ini, kemudian dia modifikasi. Setelah dia modifikasi, dia ajarkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kemudian sekarang berkembang sampai saat ini. Itulah hasil modifikasi dari doa kuno ini, dia sebut dengan meditasi Kristiani. Jadi meditasi Kristiani adalah doa kuno dengan nama baru,
Dulu disebut monologistos, sekarang disebut meditasi Kristiani. Ketika dia memodifikasinya, dia memberikan instruksi bagaimana kita harus bermeditasi. Para saudara, instruksi atau perintah meditasi itu amat sederhana. Kurang lebih bunyinya begini. Duduklah dengan tenang. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tutuplah mata Anda dan ucapkan kata doamu atau formulamu menurut tradisi Padang Gurun atau mantra menurut pengertian tradisi Timur Hinduism yang kita kenal. Ya, jadi duduk dengan tenang, duduk dengan punggung tegak, tutup matamu dan ucapkan kata doamu atau mantra. Mantra yang diusulkan adalah mantra Maranatha. Diucapkan Maranatha. 4 penggalan dengan intonasi yang sama atau dengan seirama pernapasan. Maranatha. Santo Yohanes menutup kitab Wahyu dengan kata ini. Santo Paulus menutup surat pertama Paulus kepada umat di Korintus itu dengan kata Maranatha. Kata ini kata bahasa Aram, kata yang dipakai oleh Yesus sendiri. A pada Maranatha mempermudah kita untuk melafalkannya. Dan saya kira itulah alasan mengapa John Main mengusulkan kata Maranatha. Jadi Bapak dan Ibu para meditator, duduk dengan tenang, duduk dengan punggung tegak, tutup mata dan ucapkan mantra Maranatha. Maranatha. Amin. Saya kira demikianlah penjelasan singkat tentang meditasi, apa itu dan bagaimana kita melakukannya. Semoga keterangan singkat ini membantu Bapak dan Ibu untuk memasuki praktek dunia meditasi Kristiani. Terima kasih. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian para saudara, para meditator yang terkasih, kebersamaan kita dalam meditasi pada kesempatan ini sudah selesai. Kita ketemu kembali pada kesempatan berikutnya. Amin. Terima kasih.